Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ancani dalam live update Sri Peko TV, edisi Jumat 30 Agustus 2024. Sakit hati ibunya kerja, tapi ayah tiri hanya rebahan. Anak bunuh ayah tiri pakai besi tojok sawit. Sakit hati ibunya kerja tapi ayah tiri hanya rebahan di rumah, anak bunuh ayah tiri pakai besi tojok sawit. Terungkap motif anak bunuh ayah tiri di Bengkulu pakai besi tojok sawit pada Kamis dini hari, 29 Agustus 2024. Pelaku IN 38 tahun mengaku sudah lama kesal dengan ayah tirinya bernama Suyatno 70 tahun warga Kelurahan Betungan karena ibunya tak diberi nafkah. Selama ini menurut pelaku ibunya selalu bekerja sendirian mencari nafkah dengan penghasilan sebesar Rp60.000 per hari di sebuah rumah makan. Uang yang didapat ibunya itulah yang berdasarkan pengetahuan pelaku selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari korban bersama ibunya. Sedangkan korban selama ini sudah tidak pernah bekerja lagi untuk menafkahi sang ibu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari, korban saja masih sering meminta uang kepada istri atau ibu pelaku. Dia itu tidak pernah kerja, cuman tidur-tiduran saja di rumah. Ibu saya itulah yang tiap hari cari uang kerja di rumah makan, ungkap pelaku di Polsek Selebar, Kamis, 29 Agustus 2024. Pelaku merasa iba melihat ibunya yang sejak pukul 4 WIB subuh sudah bangun untuk siap-siap bekerja. Bahkan jika pekerjaan ibunya sedang banyak, tidak jarang ibunya harus bekerja sampai larut malam. Ibu saya itu kadang tidur sudah jam 12 malam dan jam 4 subuh sudah harus bangun lagi. Sedangkan dia enak-enak saja di rumah, merokok masih sering, ungkap pelaku. Hal itulah yang menurut pelaku membuat dirinya selama ini terus memendam kesal kepada sang ayah tiri. Hingga puncaknya pada dini hari terjadi cekcok antara pelaku dan korban yang membuatnya nekat sampai membunuh korban. Diketahui, korban maupun pelaku tidak tinggal serumah namun sama-sama merupakan warga RT 30 RW 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar. Kini pelaku sudah ditahan di Polsek Selebar sembari menunggu cek kesehatan jiwa yang akan dilakukan di RSKJ Suprapto Bengkulu. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di pemakaman umum TPU setempat sekitar pukul 11 WIB siang. Sebelumnya, kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban yang tidak begitu jauh dari rumahnya pada Kamis dini hari, 29 Agustus 2024. Pelaku datang ke rumah korban sekitar pukul 1 WIB dan dengan perasaan kesal langsung melakukan penganiayaan terhadap korban yakni ayah tirinya. Setelah sempat terlibat keributan, korban yang emosi kemudian langsung mengambil tojok sawit dan menusukkannya kepada korban. Tojok sawit itu ditusukkan oleh pelaku ke badan korban sebanyak 6 kali yang membuat korban mengalami pendarahan yang cukup parah. Setelah melakukan penusukan terhadap ayah tirinya, pelaku sama sekali tidak melarikan diri. Usai kejadian, istri korban langsung berteriak minta tolong dan pelaku langsung diamankan warga. Sedangkan korban langsung dibawa oleh warga sekitar ke Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu dengan menggunakan mobil pickup tetangganya. Namun saat sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Sudah dipasang kawat berduri, mini barricade di Palembang 2 kali dibobol maling dalam seminggu terakhir. Buka be, isi lagi, dan bongkar lagi. Nah ini 2 kali, ini betul-betul yang sekarang betul-betul. Sudah dipasang kawat berduri, minimarket di Palembang 2 kali dibobol maling dalam seminggu terakhir. Maling beraksi dengan membobol minimarket di Jalan Aryo Dilah, Kelurahan 20 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Informasi dihimpun, ratusan bungkus rokok dilaporkan hilang dibawa pencuri. Pantauan Tribunsumsel.com di lokasi, rolling door toko masih tertutup dan sejumlah pekerja tampak merapikan halaman samping toko dan atap toko. Tampak pula kendaraan inafis polisi yang terparkir di samping toko. Ketua RT setempat Darmawan mengatakan, sejak pagi polisi sudah berada di lokasi dan toko masih tutup. Kejadiannya kurang tahu jam berapa, pokoknya sudah ramai, ujar Darmawan. Ia menyebut kalau kejadian pembobolan itu sudah terjadi sebanyak 2 kali kurang dari seminggu terakhir. Betul yang sekarang betul-betul. Infonya dalam seminggu ini 2 kali Pak RT? Iya, dalam seminggu 2 kali langsung betul-betul dia. Kemarin sama hari ini. Selasa bongkarannya. Nah pagi ini tadi. Nah pagi tadi bongkar lagi. Berarti Langsari ya. Langsari berarti. Infonya masuknya lewat mana Pak RT? Sekarang lihat bocor katanya. Lewat pojok Pak RT? Lewat atap ya? Iya, lewat atap lagi. Karena baru kemarin dipasang kawannya, tapi lah ini lagi. Jempol lagi. Iya, jempol.
Setelah kejadian pertama pihak toko memasang kawat berduri di atap, namun nyatanya tetap dimasuki oleh pelaku. Sudah 2 kali kejadiannya. Pertama hari Senin mereka langsung pasang kawat di atap ternyata dijebol lagi, terus kejadian yang kedua ya yang hari ini, katanya. Terpisah Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur Ibtu Adrian mengatakan pelaku diduga 1 orang, yang masuk melalui atap toko. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Belum tahu pelakunya ada berapa. Diduga 1 orang, pelaku lewat atap, jebol plafon. Dan yang hilang informasinya rokok, katanya. Warga Palembang hilang motor di warung Tekwan. Terekam CCTV pelaku sepasang pria dan wanita. Kronologi warga Palembang hilang motor di warung Tekwan, terekam CCTV pelaku sepasang pria dan wanita. Juni Yanti 32 hilang sepeda motor saat sedang makan di sebuah warung Tekwan di Jalan Pangeran Ayin, Sako, pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 lalu sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, terlihat sepeda motor Yamaha NMAX Nopol BG 6316 ABT milik korban dibawa kabur sepasang pria dan wanita. Kedua pelaku datang ke lokasi menggunakan motor Honda Beat Street. Tak butuh waktu lama, ketika tiba di lokasi pelaku yang laki-laki langsung mendekati motor korban sambil memastikan jika tidak ada yang melihat aksinya. Sedangkan yang perempuan menunggu di atas sepeda motor. Korban mengatakan, saat itu ia sedang makan tekwan di warung tersebut. Setelah beberapa menit kembali ke tempat parkir motor tiba-tiba motornya sudah hilang. Pada jam itu saya lagi makan tekwan, motor saya parkir, namun selesai makan pas keluar motor saya hilang. Saat itu lagi lumayan ramai, motor parkir juga ramai, posisi motor saya paling pinggir, saya kaget motor hilang dan lapor ke Pak De penjual tekwan, lalu Pak De ajak saya mengecek kamera CCTV yang terletak bersebelahan tempat kejadian, ujar Juni, saat dijumpai, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Setelah mengecek rekaman kamera CCTV ternyata benar ada sepasang pria dan wanita menggunakan berhelm dan pakai masker mendekati motor korban lalu mencurinya. Ternyata memang ada suami istri itu, sebelumnya sudah lewat mantau situasi lalu baru mampir ke parkiran itu, yang cewek bawa motor. Lalu yang cowok turun dari motor dan mendekati motor saya, tampaknya pakai kunci T, soalnya cepat sekali dan langsung pergi, katanya. Juni langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako dan berharap kalau pelaku segera ditangkap. Kami sudah melapor ke pihak kepolisian setempat, sudah diterima juga, di sini sudah sering juga kehilangan motor, sebulan yang lalu ada juga, diduga pelaku yang sama, saya harap pelaku bisa ditangkap, katanya. Risma menghadap Presiden Jokowi di istana seusai berencana mundur dari Menteri Sosial. Risma diketahui keluar dari gerbang istana sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, Risma enggan berkomentar saat ditanya sejumlah awak media terkait keperluannya menghadap Presiden Jokowi. Tampak ia memakai batik warna merah terlihat buru-buru seusai keluar dari istana Presiden. Risma langsung naik mobil warna hitam dan hanya melempar senyum kepada wartawan. Sebelumnya diketahui bahwa Risma berencana mundur dari posisi Menteri Sosial di Kabinet Jokowi. Hal itu buntut dirinya yang sedang mengikuti pendaftaran Pilgub Jawa Timur 2024. Bakal calon gubernur atau Bacagub Jatim itu diusung oleh PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini mengusung Risma sebagai Cagup Jawa Timur berpasangan dengan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han sebagai Cawagup. Sehingga Risma akan menyerahkan pengunduran diri dari Kabinet Jokowi. Saat ditemui awak media seusai ziarah di Makam Sunan Bungkul, Surabaya
Pada Kamis 26 Agustus 2024 lalu, Risma membenarkan rencananya mundur dari Mensos. Risma menduduki posisi Menteri Sosial di Kabinet Jokowi sejak Desember tahun 2020 lalu. Sebetulnya, Risma sadar bahwa tidak ada aturan yang melarang menteri untuk maju di kontestasi politik. Namun, Risma menyebut perlu mengundurkan diri. Dia mengisyaratkan akan fokus pada pencalonan dirinya untuk Pilgub Jawa Timur 2024. Diketahui keputusan PDIP terbilang mengejutkan dan menjawab teka-teki mengenai siapa pasangan Risma di kubu penantang Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur 2024. Sementara itu diketahui Gus Hans ini diketahui merupakan pengasuh pondok pesantren Queen Al-Azhar Darul Ulum Peterongan Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh muda NU. Di dunia politik, ia disebut sudah tidak asing. Apalagi ia sebelumnya juga turut andil dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 lalu, yakni menjadi juru bicara tim kampanye Khofifah Emil. Gus Han sebetulnya merupakan kader Partai Golkar. Adapun Golkar sudah menjadi pengusung Khofifah Emil pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Diketahui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini telah mendaftar ke KPU Jatim pada Kamis 29 Agustus 2024 malam lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 30 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari keterangan terkait Risma seusai menghadap Presiden Jokowi pada hari ini. Selamat pagi Bu, baru ketemu Bapak Bu di dalam. Iya. Baru ada apa, Bu? Ngapain aja Bu? Di dalam ngapain aja Bu tadi pertemuannya Bu? Bu, pertemuannya ngapain aja Bu? Apakah Ibu ada isu Bu katanya Ibu mau mengajukan pengunduran diri ya Bu untuk ini mencalonkan nanti Bu? Sedikit boleh Bu. Bu sedikit boleh Bu. Isi ya. Di dalam. Iya. Baru ada apa Bu? Ngapain aja Bu? Di dalam ngapain aja Bu tadi pertemuannya Bu? Bu, pertemuannya ngapain aja Bu? Apakah Ibu ada isu Bu katanya Ibu mau mengajukan pengunduran diri ya Bu untuk ini mencalonkan nanti Bu? Sedikit boleh Bu. Bu sedikit boleh Bu. Isi ya. Anies Baswedan putuskan tak maju di Pilgub Jawa Barat, sempat ditawari PDIP tapi dibalas terima kasih. Sari mengakui Anies memang sempat ditawari oleh PDIP untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun Anies menyatakan terima kasih atas tawaran tersebut dan tidak akan maju. Sarin sekaligus membantah informasi yang menyebut bahwa Anies sedang bertolak ke Bandung untuk bersiap mendaftarkan diri di KPU Jawa Barat. Sebelumnya beredar kabar bahwa PDIP akan mengalihkan dukungan terhadap Anies ke Pilkada Jawa Barat setelah batal di Jakarta. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menuturkan, partainya akan mengumumkan tokoh kejutan untuk Pilkada Jawa Barat tahun ini. Pernyataan inilah yang dinilai memberi syarat bahwa Anies akan maju. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya untuk itu pertama kita Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun publik. Itu kira-kira. Pertimbangannya apa lagi Mas? Pertimbangannya apa lagi? Tidak menerima tawaran dari partai politik ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari
ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada kurang lebih baru hari ini, yang menjadi sasaran Mas Anies pada kesempatan besok hari ini. Telan anggaran termahal selama Jokowi menjabat. Bendungan Louis Keris punya banyak. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Pelku TV hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.